وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian, berkaitan dengan takbir muqayyad, ya, takbir muqayyad yang kita lakukan di hari Arafah sampai 13 di hari tasyrik, disunnahkan dan dianjurkan untuk melakukannya setelah salat fardu, dan jika imam tidak berkesempatan maka jemaah melakukannya. Jika keumuman jemaah lupa maka perlu ada yang mengingatkannya. Tetapi kaifiyah dan tata cara yang perlu kita fahami baik-baik, baik takbir muqayyad atau takbir mutlak atau takbiran sebelum salat Id, itu hakikatnya tidak dengan komando, tidak dengan komando. Jadi semua bertakbir sesuai dengan alurnya masing-masing. Kalau kebetulan bareng-bareng mungkin silahkan, tapi kalau komando misalnya satu orang kemudian habis itu baru pada ikut, ini tidak seperti ini caranya, ya, tidak seperti itu caranya. Maka perlu dibenahi kembali, dan bagi yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir bahwa saya dalam takbir ini tidak ada komando. Berjamaah dalam arti boleh berjamaah dalam artian tanpa menyengaja untuk bareng-bareng, tapi ya keikut aja bareng-bareng itu nggak masalah. Adapun kalau misalnya satu orang mengomandoi, kemudian berikutnya pada ikutan, kemudian satu orang mengomandoi, kemudian berikutnya mengikuti, itu tata cara baru. Hal seperti itu tidak disyariatkan, melainkan lebih afdal hindari itu, ya. Dan dari masjid-masjid banyak yang seperti itu tentu. Ketika sebelum Idul Adha, sebelum salat Idul Adha banyak seperti itu. Tetapi tidak seperti itu cara yang lebih tepat, melainkan semua silakan takbir tanpa ada satu atau dua orang yang mengomandoi. Di masjid-masjid lain atau masjid-masjid yang alhamdulillah sudah mengenal banyak dari sunnah Nabi, itu rata-rata tidak pakai komando. Maka
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada kita untuk semakin meningkatkan amalan sunnah dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita harapkan biidznillah taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Ikhlas Tariqul Khalas karya Syekh Al-Wahbi rahimahullah hafizahullah taala. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan al-ikhlas fi bina'il masjid, yaitu ikhlas dalam membangun masjid. Ikhlas dalam membangun masjid atau menta'mirnya, yaitu memakmurkannya. Kalau pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah ikhlas dalam menahan marah atau al-ghaiz, gelegak yang ada di qalbu seseorang ketika emosi dan semisalnya, itu perlu ikhlas. Maka di pembahasan berikutnya al-ikhlas fi bina'il masajid, ikhlas dalam membangun masjid-masjid, ini juga merupakan tema yang sangat penting. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjidan, satu masjid, maka satu masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, yang dia mencari wajah Allah dengan perbuatan membangun masjidnya itu, maka ganjarannya apa? Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk dia, untuk dia mithlahu, sepertinya di surga. Seperti apa yang dia bangun? Seperti apa yang dia bangun? Taib, mithl di sini apakah mithl dalam artian bangunannya sama? Lah, maksudnya sih ganjaran semisal dengan ganjaran membangunnya itu, karena surga itu terlalu mewah untuk dikatakan bangunannya sama dengan bangunan keduniaan. Bahkan masjidnya Nabi SAW di masanya itu sangat sederhana. Apakah kemudian di akhirat orang-orang yang telah membangun masjid Nabi itu yaitu kayu doang gitu? Enggak. Tapi mithlahu di sini semisalnya itu semisal yang ganjaran yang pantas buat dia. Adapun plek dengan bentuknya, maka tentu jangankan masalah masjid yang besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang di surga ketika mereka mendapatkan buah-buahan yang namanya sama dengan buah-buah Indonesia, maka dikatakan wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah-buah itu dengan mirip-mirip namanya dengan apa? Nama buah-buahan di dunia, tapi hakikat buahnya, bentuknya, besarnya, nikmatnya itu jauh berbeda dengan buah dunia. Jauh lebih nikmat. Itu yang tentang buah loh. Ini apalagi tentang rumah, ya, apalagi tentang kediaman. Maka apa yang di surga itu jauh lebih indah daripada apa yang di dunia. Perkataan Rasulullah SAW, "Man bana masjidah," barang siapa yang membangun suatu masjid. Maka masjid di sini berarti ada sisi wakaf, bukan musalla, ya, bukan musalla dari segi syariat. Masjid tempat untuk sholat orang-orang, ya. Masjid baik di komplek misalnya, kemudian kelas ini buat masjid diwakafkan oleh developer atau oleh kemajemuan kaum muslimin, atau di luar komplek, masjid tempat orang rutin sholat di situ. Adapun musalla, maka wallahu alam seperti tidak masuk ke dalam hukum ini, karena musalla itu hukumnya beda. Kayak misalnya musalla pembensin, makanya musalla hukumnya, karena bisa dialihkan ke fungsi lain atau bisa dijual. Nah, sementara masjid wakaf, tidak dialihfungsikan menjadi apa, misalnya aula atau apartemen, enggak, ya, melainkan permanen biiznillah taala insyaallah. Juga di sebagian apartemen atau sebagian mall ada juga masjid yang permanen, yaitu hukumnya hukum masjid insyaallah taala. Baik, man bana masjidan, barang siapa membangun suatu masjid. Nah, binaul masjid, membangun masjid ini, apakah dia membangun secara langsung dalam artian dengan tangannya langsung,
seperti tukang bangunan, atau membangun masjid di sini baik langsung maupun dengan wasilah seperti infak? Maka jawabannya yang kedua. Pertama iya benar, tapi jawabannya yang kedua lebih umum daripada itu. Bahwa saya membangun masjid di sini bisa dengan langsung, bisa juga dengan wasilah, yaitu seperti apa? Infak, wakaf, apa? Ya, memberikan kucuran dana untuk membangun masjid. Taib, apakah membangun masjid di sini hanya berkaitan dengan pembangunan building saja, atau masuk ke dalamnya memakmurkan masjid dari segi segala fasilitas yang mendukung ibadah dan masjid? Maka jawabannya Allah alam yang kedua, lebih umum daripada itu insyaallah. Ya, seperti kalau zaman sekarang kita membutuhkan fasilitas seperti speaker, membutuhkan fasilitas seperti AC, karpet, ya, kaca termasuk bangunan, fasilitas lainnya lah pokoknya ya. Ya, maka ini wallahu alam masuk ke dalam membangun masjid karena ini mendukung semua kegiatan yang memang itu layak dilakukan di masjid, atau memang kegiatan ibadah yang memang dilakukan di masjid. Maka ini termasuk apa? Membangun masjid. Adapun sesuatu yang bukan bagian dari masjid atau bukan fitur yang layak di masjid, maka ini tidak disebut membangun masjid. Contoh, kepanitiaan Idul Adha, untuk penyembelihan, maksudnya penyembelihan korban, untuk hewan korban, maka yang seperti ini tidak masuk dalam fitur atau fasilitas masjid. Maka tidak boleh mengambil dari uang kas masjid untuk penyembelihan. Karena apa? Karena penyembelihan itu walaupun ibadah, tetapi dia ibadah yang menghasilkan padanya apa? Darah-darah yang mengalir. Sementara darah itu hukumnya yang sahih adalah najis. Darah hukum yang sahih darinya adalah najis. Kemudian masjid dilarang untuk bercokol padanya hal-hal yang najis. Sampai perempuan yang haid saja menurut jumhur ulama itu tidak boleh mendekam di masjid karena dikhawatirkan terkena najis masjidnya, gitu. Bukan perempuan yang najis, tapi darah haidnya. Ala kulli hal. Berarti kalau misalnya kita memakmurkan nama masjid, memperbagus nama masjid dengan membuat kepanitiaan Idul Adha, itu silahkan, tapi itu hanya atas nama masjid, melainkan hakikatnya itu hanyalah individu DKM dan panitia saja. Ya, bukan kegiatan masjid secara hakikat syariat. Makanya enggak boleh penyembelihan dilakukan di dalam masjid, enggak boleh, karena itu akan mengucurkan darah dan itu akan menajiskan masjid. Maka itu enggak boleh. Mencacah-cacah daging di aula masjid dan di teras masjid yang nyambung dengan aulanya itu juga tidak boleh, karena itu sama dengan menghamparkan najis-najis di masjid. Tapi kalau di parkiran itu enggak masalah, karena itu bukan area yang hukumnya hukum masjid. Walaupun dia tanah masjid, tapi tidak sehukum dengan hukum masjid. Seperti itu jemaah. Ya. Maka mengharumkan nama masjid dengan membuat kepanitiaan Idul Adha itu boleh saja, tapi secara hakikat itu bukan amaliyah di masjid, bukan amalan di masjid. Ya, bukan amalan di masjid, sehingga tidak masuk dalam membangun masjid, enggak masuk dalam membangun masjid. Maka orang kalau misalnya dia beliin AC buat masjid misalnya 6 juta. Kemudian dia beliin peralatan buat penyembelihan kurban seharga 1 juta. Maka 6 juta buat AC ini adalah untuk mendukung amalan masjid, amalan di masjid. Sementara 1 juta untuk membeli golok dan misalnya, ini bukan masuk dalam mendukung amal masjid, melainkan mendukung amalnya orang-orang yang biasa ke masjid untuk bisa beramal mengorbankan hewan kurban di luar masjid. Ya, gimana, bisa dipahami gak jemaah? Ya, begitu.
Maka man bana masjidah, siapa yang membangun masjid, termasuk di dalamnya orang yang mewakafkan karpet, mewakafkan AC, mewakafkan buku, mewakafkan Al-Quran untuk masjid, mewakafkan meja, mewakafkan kursi untuk jemaah yang mungkin butuh kursi, mewakafkan meja untuk jemaah yang mungkin mau ngaji pakai meja, dan mungkin bagi sebagian ulama mewakafkan sutroh. Ya, walaupun sebagian ulama enggak setuju dengan adanya sutroh buatan. Sebagian ulama itu tidak setuju dengan adanya sutroh buatan. Ya, walaupun wallahu alam ini udah masalah khilafiyah yang jika antum adakan silahkan, jika tidak juga silahkan, karena ini permasalahan yang sangat cabang ya. Masalah sutroh buatan seperti yang ada di situ ya. karena ulama-ulama yang tidak setuju dengan sutroh buatan, mereka menganggap mengadakan sutroh buatan itu takalluf. Ya, takalluf itu kayak memaksakan gitu loh. Sutroh di zaman Nabi itu apa adanya aja. Kalau ada tembok ya tembok, kalau ada tiang-tiang, kalau ada orang-orang. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak usah dibikin-bikin gitu. Ya kata sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan kita kembali kepada sisi ta'awun, yaitu saling membantu satu sama lain. Maka kita adakan sutroh untuk membantu orang-orang yang butuh sutroh. Ya, ini khilafiyah khalas. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kata Nabi SAW, lillahi man bana masjidan lillahi, barang siapa yang membangun suatu masjid. Nah, yabtaghi bukan lillahi, yabtaghi bihi wajah Allah. Yabtaghi bihi wajah Allah. Yang dia mencari wajah Allah dengan amalan membangun masjid itu. Ini semakna dengan lillahi ta'ala, karena Allah azza wa jalla. Maka ketika ada hadis atau ayat ibtigha wajhillah, yabtaghi biha wajh Allah, mencari wajah Allah, maka ini dimaknai secara letterlej, yaitu mencari wajah Allah. Itu yang sahih. Adapun jika dimaknai secara majaz maka ini salah. Mencari ridha Allah itu salah terjemahan. Ya, jadi yabtaghi wajh Allah, mencari wajah Allah secara makna pemaknaan beda dengan mencari ridha Allah. Karena wajah Allah ya adalah wajah Allah, ridha Allah adalah ridha Allah. Dua hal yang berbeda untuk satu zat yang sama, yaitu Allah azza wa jalla. Wajah Allah ya wajah Allah, ridha Allah ya bukan wajah Allah. Wajah Allah bukan ridha Allah, ridha Allah bukan wajah Allah. Allah Ta'ala memiliki wajah sahih, Allah Ta'ala memiliki ridha sahih. Baik, sekarang kalau misalnya manusia pun walillahil matsul a'la. Manusia punya wajah enggak? Punya. Manusia punya ridha enggak? Punya juga. Apakah wajah manusia dengan ridha manusia itu satu zat yang, atau apakah keduanya itu hal yang sama? Enggak, beda. Wajah-wajah fisik. Adapun ridha sesuatu ma'nawi yang muncul dari manusia sebagai salah satu sifat darinya. Makanya ridha manusia. Ya, jadi secara penerjemahan enggak boleh wajah kita terjemahkan dengan ridha. Justru kalau kita terjemahkan wajah dengan ridha, maka ini seperti sebagian dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka tidak mempercayai adanya wajah Allah azza wa jalla. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, baik. Jadi mencari wajah Allah, ya mencari wajah Allah. Nah, namun secara keumuman, keikhlasan mencari wajah Allah itu salah satu model keikhlasan, yang mana itu satu maksud dengan segala macam keikhlasan, karena sama-sama ikhlas. Maka kalau mencari wajah Allah, saya misalnya bangun masjid ini supaya saya diridhoi oleh Allah, itu semakna, maksudnya satu maksud dengan mencari wajah Allah dari segi apa? Sama-sama ikhlas, sama-sama ikhlas. Jadi setiap ayat dan hadis yang menunjukkan siapa yang berbuat ini karena mencari wajah Allah, secara terjemahan harus plek mencari wajah Allah. Namun secara pemahaman, segala yang
merupakan bentuk keikhlasan, maka ini semakna dengan mencari wajah Allah. Bisa difahami enggak jemaah sekalian? Saya kasih contoh. Anda mendengar hadis ini, man bana masjidan ya yabtaghi bihi wajh Allah. Barang siapa yang membangun masjid karena mencari wajah Allah. Taib, kemudian Anda membangun masjid suatu ketika. Ketika ditanya sama teman-teman, Pak, Masya Allah sampean kok bisa bangun masjid? Apa tujuannya? Saya tujuannya supaya Allah ridho sama saya di hari akhir. Apakah ini ikhlas? Ikhlas. Semakna enggak dengan mencari wajah Allah? Sama aja. Faham enggak di sini jemaah sekalian? Jadi secara harfiah arti hadis ini memang barang siapa membangun masjid dalam rangka mencari wajah Allah. Tetapi secara makna, secara maksud dan pengamalan, apapun yang merupakan keikhlasan itu semakna dengan mencari wajah Allah, gitu loh. Faham enggak jemaah? Sekarang kalau misalnya kita tadi sholat nih, sholat subuh ikhlas enggak? Mudah-mudahan. Antum tadi sholat subuh karena apa? Karena saya pengen diampuni oleh Allah. Ini ikhlas enggak? Ikhlas. Semakna enggak dengan mencari wajah Allah? Semakna, walaupun antum enggak mengatakan enggak meniatkan mencari wajah Allah. Ya, begitu. Karena mencari wajah Allah adalah salah satu model keikhlasan. Model niatan ikhlas. Sama mencari ridha Allah, model keikhlasan. Mencari ampunan Allah, model keikhlasan. Mencari rahmat Allah, model keikhlasan. Mencari keberkahan dari Allah, model keikhlasan. Mencari ganjaran dari Allah, model keikhlasan. Mencari ada apa yang ada pada Allah dari surganya merupakan keikhlasan. Jadi keikhlasan itu beragam model. Dan semua dari model-model ini sebenarnya satu baris gitu loh. Kalau antum bilang saya mencari surga Allah Azza wa Jalla dengan amal ini, maka sama dengan antum mencari wajah Allah. Ya, walaupun antum enggak ngomong saya mencari wajah Allah. Ketika antum bilang saya sedekah karena mencari wajah Allah, sama dengan antum mencari pahala Allah Azza wa Jalla. Sama enggak? Sama. Sama dalam artian bukan wajah Allah Ta'ala artinya pahala, bukan. Tapi semua yang mencari wajah Allah pasti secara logika dan juga secara konsekuensi pasti juga mencari ampunan Allah, mencari pahala dari Allah, keberkahan dari Allah, seperti sama. Ya begitu. Jadi dikumpulkan semua ini menjadi apa? Siapa yang mencari apa yang ada pada Allah dari amalannya, maka itu masuk dalam semua fitur keikhlasan. Siapa mencari apa yang ada pada Allah? Apa yang ada pada Allah? Mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, mencari ganjaran dari Allah, mencari keberkahan dari Allah, mencari rahmat Allah, mencari ampunan Allah, mencari surga Allah, mencari penghindaran dari azab Allah, mencari keselamatan dunia akhirat. Itu semua merupakan bentuk keikhlasan. Ya begitu jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini bab yang penting. Banyak orang confused dan bingung ketika mereka bilang ikhlas itu kayak gimana sih? Gitu loh. Bahkan kalangan sufi sebagiannya mereka itu menyatakan bahwasanya barang siapa yang beramal karena pengen dapat surga, dia enggak ikhlas. Barang siapa yang beramal karena supaya tidak masuk neraka, berarti dia enggak ikhlas. Ini sebagian orang sufi bilang begitu. Ikhlas adalah ketika Anda beramal hanya karena Allah. Kalimat ini benar asalnya. Cuman bagi orang-orang sufi ini, kalimat ini barang siapa yang beramal hanya karena Allah, maka itulah ikhlas. Mereka memberikan konsekuensi, kalau beramal karena pengen dapat surga, berarti enggak karena Allah. Kalau beramal karena takut neraka, berarti enggak karena Allah. Inilah konsekuensinya dibikin oleh orang-orang sufi itu, dan ini salah. Adapun Ahlus Sunnah menyatakan barang siapa beramal karena Allah, maka dia amalnya benar, sahih, valid gitu. Maka kata Ahlus Sunnah, karena Allahnya ini itu beragam macam model. Bisa mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala, mencari ganjaran, mencari keberkahan, mencari surga, mencari penghindaran dari neraka, mencari dan seterusnya. Itu masuk semua selama bukan murni dunia. Bukan murni dunia. Maka tadi semua masuk dalam keikhlasan. Tapi sekarang kalau ada yang pas Jumatan masukin tromol 50.000, Pak kenapa sampean ngasih 50.000?
barangkali dengan uang sedikit ini 50.000 Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa saya. Ikhlas nggak kira-kira jemaah? Ikhlas. Ikhlas. Ini masuk man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Sama, ini sama. Ya, ikhlas. Tapi kalau misalnya atau kasih misal masjid 50.000 atau antum wakafkan misalnya ya 50.000 atau berapa lah gitu. Kemudian Pak, kenapa antum kasih masjid sekian gitu? Ada apa? Ya siapa tahu besok saya dapat ya balikan lagi dari Allah gitu. Taib. Betul, dia mengharapkan Allah, betul. Tetapi poin yang dia harapkan itu apa sebenarnya? Sebenarnya keduniaan. Boleh nggak? Itu boleh ketika apa? Bukan menjadi tujuan utama. Perhatikan baik-baik. Itu boleh ketika apa? Bukan menjadi tujuan utama. Itu boleh ketika bukan menjadi tujuan utama. Adapun ketika itu menjadi tujuan utama, maka insya Allah Allah kasih balikannya. Karena Allah Ta'ala janjikan, siapa yang berinfak maka fahuwa yukhlifuh. Allah Ta'ala akan balikin, Allah Ta'ala akan gantikan. Itu akan dikasih oleh Allah. Tapi di akhirat, karena dominan dari niatannya adalah pengembalian duniawi, maka boleh jadi nggak dapat. Ya, kayak kata Allah Azza wa Jalla ketika di ayat-ayat haji ya, di antara mereka yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah, nggak pakai wa fil akhirati hasanah nggak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini memang Allah kasih Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Ya Allah kasih betul. Tapi di akhirat enggak, karena dia dominan doanya minta apa? Dunia aja, kebaikan. Yang lebih sahih Rabbana atina dirat oleh Allah Ta'ala. Di antara mereka yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat. Rabbana, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini. Oke, fine. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Ini bagus, lebih bagus. Tambah lagi wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Baik. Berkaitan dengan akhirat 2, berkaitan dunia 1. Ini yang justru yang akan lebih bagus lagi nasibnya nanti. Ya, dan ini menunjukkan bahwa hendaknya kita itu minta akhirat yang baik itu lebih afdol dan lebih banyak dibandingkan minta dunia-dunianya. Dunia boleh kita minta sama Allah. Bahkan mintalah sama Allah. Tapi dunia doang dapat. Nah, dalam beramal soleh, seseorang ketika lebih prominent niatannya untuk kemaslahatan dunia saja, Allah kasih. Tapi lihat di awal surat Hud, ya mungkin dikasih dunianya, tapi akhiratnya kosong atau nggak dapat apa-apa. Kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, siapa yang pengen diluaskan rezekinya, hendaknya dia apa? Silaturahim. Tapi kita silaturahim, tapi niatan dominannya untuk apa? Supaya lancar rezeki besok gitu loh. Nah, baik nggak silaturahimnya? Tetap baik, oke, bagus. Karena Nabi SAW janjikan akan lancar rezekinya, lebih panjang rezekinya, lebih panjang umurnya, lebih besar, lebih berkah mungkin rezekinya. Oke. Tapi itu niatan dominannya. Allah kasih. Akhiratnya kurang atau bahkan bisa jadi nggak ada, karena ya, niatannya dia itu lebih dominan untuk dunia belaka gitu. Lebih dominan untuk dunia. Makanya seniat-niat untuk dunia dalam beramal, jangan pernah menjadikan itu niatan dominan atau setengah niatan dari amalan kita. Bagi amalan-amalan yang boleh untuk diniatkan sebagian dan untuk dunia itu boleh, ada beberapa amalan. Ya boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Ya begitu, Allahu a'lam. Nah, kalau misalnya kita membangun masjid, ya, membangun masjid dengan adanya harapan semoga Allah Ta'ala
berikan kelancaran rezeki. Mungkin Allah kasih dunia saja, dunianya saja. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Adapun kalau misalnya niatan dunianya bukan hal yang disyariatkan, melainkan hal yang menjurus kepada syirik, ya, syirik kecil, maka amalannya bubar, gak sah. Seperti riya, ya, yaitu membangun masjid tujuan riya, supaya namanya diperdengarkan. Ya, supaya orang tahu kalau dia yang mewakafkan masjid itu, supaya orang tahu kalau dia lah yang membangun masjid itu tujuannya. Maka ini haram, nggak ada pahala sama sekali, bahkan dosa besar. Ya, begitu pula sebenarnya amalan-amalan yang memang secara zat itu nggak boleh kita niatkan untuk dunia sama sekali. Pada asalnya, ya pada asalnya. Afwan, bukan pada. Untuk dunia sebenarnya ada boleh, tetapi tidak boleh dominan. Ini juga bisa masuk ke dalam syirik. Ketika tujuan dunia itu lebih dominan untuk amalan yang secara zat hanya untuk akhirat pada aslinya. Bahkan walaupun untuk dunia boleh, walaupun sedikit, tapi ketika diprioritaskan untuk dunianya, untuk amalan akhirat tersebut, maka ini bisa menjadi syirik kecil. Maka di kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Wahab ada bab namanya bab terjemahannya beramal dengan amal akhirat demi dunia. Ada amalannya amalan akhirat, kayak ngajar gini nih, kayak ngajar taklim. Ya, amalannya amalan akhirat, tapi tujuannya dunia. Itu tujuan prominennya dunia, itu bisa syirik. Beneran itu. Makanya ahlu sunnah, oke, kita nggak ngomongin dai-dai yang di luar ahlu sunnah deh. Kita nggak mau ngomongin dai-dai yang memang dari awal itu sudah nyari kencelengan atau tromol kotak amal, sampai ada beberapa dai mereka itu yang orang seperti itu besar, itu pakai pentas, pakai apa, itu kalau tromolnya itu semua tromol dikumpulin harus dibawa oleh Habibnya pulang. Panitia nggak dapat. Ini semua tromol dibawa sama sang Habib pulang. Nanti pas di rumah udah ghanimah banyak itu buat sang Habib itu. Itu sesuatu cerita yang ana dengar dari banyak sekali mantan-mantan yang ngaji yang seperti itu dulunya. Alhamdulillah taubat mereka. Nah, oke, itu mereka emang dari awal enggak memprioritaskan dakwah tauhid. Jadi wajarlah kayak gitu modelnya. Tapi dai-dai sunnah, dai-dai yang menyeru pada tauhid itu jangan kira enggak ada ujian dalam masalah ini. Ujiannya besar. Masalah dunia ujian besar. Ya, kita itu kalau misalnya dakwah tauhid itu tinggal ngomong doang, segampang itu, maka udahlah kita jadi ahlul jannah aja sah. Tapi ternyata kan namanya materi tauhid itu bukan sebatas di lisan. Karena manusia itu punya penyakit lama yang dari dulu, terutama orang modern sekarang nih kayak banyak dari kita. Hatinya itu mendustakan lisannya. Jadi apa yang diperbuat hatinya tidak selaras dengan apa yang diomongin lidahnya. Ini tanbih dan warning tidak terkecuali untuk saya juga, untuk siapapun dari kita. Kita ngomong banyak tauhid, ikhlas. Tapi emang kita ikhlas nggak? Nah, itu yang jadi bahan pertanyaan untuk pribadi masing-masing. Kira dakwah tauhid. Betul, masya Allah, betul, bagus. Justru wajib itu. Tapi kitanya gimana? Nah, itu dia. Dan jangan kira bahwasanya hal-hal yang mengikis tauhid itu hanya di masalah riya, di masalah istighosah, di masalah tawasulan. Itu fitnah yang terjadi pada orang-orang yang biasa ke kuburan atau orang-orang yang biasa pentas dan pamer amalan. Tapi ternyata
beramal li ajli dunya dengan amal akhirat, beramal demi dapat dunia dengan amalan yang sebenarnya ini harusnya tujuannya akhirat, ini ternyata menjadi ujian berat untuk banyak para pegiat dakwah di kalangan sunnah. Ya, ini terutama Jabodetabek ini. Ya, makanya ikhwah sekalian, ketika antum mendapatkan sedikit keributan di media sosial tentang misal ini kok dakwah sunnah sekarang berbayar, kemudian berbayar mungkin masih bisa kita tolerir, ikhwan, karena ada beberapa hal yang memang mau nggak mau harus dipenuhi untuk komitmen, kadang-kadang untuk biaya operasional itu wajar, oke lah, wajar. Tapi ketidakwajaran itu adalah ketika dari pembayaran itu terjadi distinguish dan pembedaan yang terlalu besar, gap yang terlalu besar antara fuqara dan aghnia, orang-orang biasa fakir dengan orang-orang yang terlampau kaya. Ya. Kemudian artis dengan yang bukan artis. Ini menjadi fitnah tersendiri. Dan kenapa beberapa asatidzah terutama yang senior itu mengkhawatirkan ketika ada pembayaran dan tarif-tarif yang besar ini itu merusak dakwah sunnah. Sebenarnya bukan hanya merusak dakwah sunnah, sebenarnya awalnya merusak apa? Merusak hati para ustadznya. Itu dulu. Kalau hati para ustadznya udah condong kepada manisnya dunia, zahratul hayati dunia, maka ya udah antum bisa dirusak sama ustadznya. Enggak siapapun ikhwan. Kalau hati atau qalbu pemateri atau dai itu udah oportunis, udah nyari dompet, ya, isi dompetnya jemaah dan semisalnya, atau isi kas majlis ta'lim dan semisalnya, itu udah belok. Ketika udah keruh dari source atau sumbernya, maka berikutnya orang-orang tinggal nyeruput hasil buruk darinya, gitu loh jemaah. Dan lebih buruk lagi kalau ini pakai atas nama dakwah sunnah. Maka ikhwah sekalian, kalau dikatakan ini kan nggak apa-apa, secara fikih nggak apa-apa, antum ngomong fikih, tapi coba perhatikan tauhid dan tazkiyatun nufusnya. Ya, tauhid dan tazkiyatun nufusnya yang bisa membuat fitnah. Bagi siapa? Bagi ustadznya. Cukup ustadznya yang terfitnah, itu udah merupakan sumber yang berbahaya buat kedepannya, buat berikutnya di taklimnya. Karena misal orientasi udah berubah, stream sudah berubah, arusnya sudah berubah, atau sudah terkontaminasi oleh kotoran-kotoran, antum tinggal nyeruput hasil dari itu, ambil tuh. Enak? Enggak enak sebenarnya. Dan ana sudah punya pengalaman masalah ini. Tahun 2017 ana juga punya pengalaman disertakan ikut dengan salah satu ustadz populer banget lah di tahun 2017. Jadi ana udah merasakan 8 tahun lalu jemaah gimana kajian di hotel mewah dan juga kajian bersama para artis-artis di hotel itu, para penyanyi, kita dakwahin mereka. Anak tahu banget rasanya, dan anak tahu juga panitia-panitianya bagaimana mental mereka yang sejatinya rata-rata bukan talibul ilm sejati. Itu anak tahu. Kemudian kajian keluarga ini masih mending sebenarnya, yang kajian keluarga masih mending. Di daerah Rancamaya dan seterusnya. Itu tahun 2018, anak udah punya pengalaman rasanya ini. Kajian bersama orang-orang penting kenegaraan, wakil gubernur di zaman sebelum ini, ya. Anda juga pernah ke apartemennya kajian bersama istri-istri pejabat. Dan itu Anda bilang the first time and the last time. Anda nggak mau lagi nyicipin hal-hal kayak gini. Kajian di hotel mewah, kajian keluarga dengan orang-orang yang masya Allah, walaupun yang nomor 2 kedua keluarga ini masih lebih ringan sebenarnya, dan kajian bersama para pejabat kalau bisa Anda hindari. Bener itu subhanallah. Beneran berat. Anda ngerasain sendiri. Makanya ikhwah sekalian, nggak heran kalau misalnya Anda mendapatkan beberapa asatidzah itu jangan bikin kayak gini, jangan bikin kayak gini. Itu karena mereka sayang. Dan antum bisa lihat yang bikin kayak gini rata-rata apa? Dai-dai muda. Ya mungkin sebelumnya nggak punya pengalaman menghadapi ini, atau mungkin
ada niatan baik tapi ada kesalahan di masalah ini. Jemaah sekalian, yabtaghi bihi wajhallah. Kita memang enggak langsung menuduh siapapun dari mereka mencari selain ridha Allah. Karena itu masalah hati yang Allah lebih tahu. Tetapi ketika suatu amalan memberikan indikator yang sangat kuat untuk diperkeruh dengan indikasi selain lillahi ta'ala, dan itu maklum bagi banyak orang yang sudah berpengalaman, maka ini yang harus kita berikan warning padanya. Ya, memakmurkan masjid, memakmurkan dakwah, kalau seglamor apapun, kalau ada indikator enggak menuju lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala atau tiba Rasul, maka ini berbahaya. Masjid dirar, ya, masjid dirar pada masa Nabi SAW, sampai Rasulullah dilarang untuk sholat di situ, padahal labelnya apa? Masjid. Rasulullah diundang untuk jadi imam di situ dengan rayuan-rayuan dan penghormatan orang-orang munafikin. Tapi Allah Ta'ala larang untuk sholat di situ, sampai masjid aja Rasulullah jangan sholat situ, selama ya jangan situ. Kenapa? Namanya juga dirar, dalam syariat disebut masjid dirar. Dirar itu kan, dirar memang aslinya adalah memberikan madarat pada pihak lain. La darar wala dirar. memberikan madarat pada pihak lain. Tidak di atas ketakwaan, di masjid. Melainkan apa? Dirar. Dirar di sini karena ada beberapa komponen maksud sebelumnya yang memberikan madarat pada kaum muslimin. Pertama, tujuannya untuk menandingi masjid Nabi, sebenarnya itu. Dan ajaibnya yang diundang siapa? Nabi itu sendiri diundang. Dan ini strategi mereka supaya apa? Masjid ini bisa menandingi masjid Nabi SAW. Lihat itu belajar di sejarah jemaah. Ini bukan hanya masalah masjid aja, nanti dakwah juga bisa begitu. Ya, dakwah-dakwah orang haroki misalnya, orang yang pergerakan, merekrut orang-orang apa? Orang-orang sunnah supaya kamuflase kelihatan seperti dakwah sunnah. Metode apa? Harokah. Enggak bisa bersatu. Banyak hal yang bertentangan, nanti jadinya bertentangan. Imma ustadznya yang belok, imma jemaah yang tercerai-berai. Mana yang pilih? Silakan. Enggak belajar di sejarah mas kalian. Harus di atas ketakwaan, ngaji, ngajar, bangun masjid, bikin kajian. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Siapa yang bangun masjid karena mencari wajah Allah, ikhlas, sudah ikhlas. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Badalahu mithlahu fil jannah. Maka Allah kata Nabi SAW, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan buat dia yang semisal dengan ganjaran yang pantas buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizullah, walamma fahima Utsman hadzal ma'na ta'annaqa fi bina'il masjid wa hassanahu wa atqanahu wa akhlasa fi lillahi fihi. Maka kemudian ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memahami makna yang dalam dari sabda ini, ia pun bersegera membangun masjid tersebut dengan memperindah, memperkokoh serta mengikhlaskan niat karena Allah di dalamnya. Jadi tahsin dan itqan, memperbagus masjid, enggak harus dengan mewah, enggak harus dengan itu. Tapi memperbagus masjid ini dikembalikan kepada pertama ya tentu bagaimana sunnah Nabi SAW, dan kemudian kepada urf zaman dan tempat yang berlaku. Urf zaman ya. Zaman Nabi masjid itu enggak kayak gini, ini terlalu bagus jemaah untuk kriteria zaman masjid zaman Nabi, ini enggak mungkin ada dulu. Ya, tapi ini bukan bid'ah. Melainkan tahsin itu juga dikembalikan kepada apa? Urf yang berlaku di zaman dan tempat itu, selama tidak melanggar syariat. Ya, begitu juga Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu mewah sekali. Nabi SAW memang pernah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan ini, larangan untuk, yang intinya adalah larangan untuk bermewah-mewah dengan masjid. Tetapi untuk beberapa masjid yang kalau tidak dimewahkan maka madaratnya lebih besar. Coba sekarang, kalau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu reotnya sama dengan Musola Al-Muttaqin di desa antum,
Kira-kira jadi bahan bulian nggak bagi orang-orang munafikin dan kufar? Pasti dibully. Jangankan orang munafik kufar, orang muslim aja udah nggak semangat lagi di situ. Udah nggak semangat. Begitu jemaah. Kalau antum memperhatikan tajwid dengan betul-betul detail ya, imam-imam Masjidil Haram terutama, apakah mereka recommended untuk para ahli tajwid, untuk ahli tajwid yang benar ya, yang mempelajari qiraat, kemudian ilmu-ilmu yang mendalam tentang tajwid dan matan-matannya, itu nggak merekomendasikan Syekh Sudes kalau bisa dengerin sama Syekh yang lebih mungkin aja, karena Syekh Sudes gini-gini gitu, Syekh ini gini. Tapi Imam Masjidil Haram walaupun secara tajwid bukan yang paling recommended untuk disimak dan dipelajari qiraatnya, bacaan tajwidnya, tapi kenapa para ulama sana itu mengukuhkan Masjidil Haram sekian, imamnya ini. Imam Masjidil Haram kalau untuk bedakan dengan Imam Masjid Nabawi Madinah, mana yang lebih bagus nadanya dari segi nada ya? Pasti Masjidil Haram. Antum coba perhatiin aja imam-imam Masjidil Haram. Misalnya yang pertama, tentu awalnya yang masih tersisa, walaupun sekarang Syekh Suraim udah enggak lagi, tapi Syekh Sudes Suraim ini ikonik banget dari era 90-an atau 80-an. Ya, Sudes Suraim. Dulunya sebelum beliau ini sebenarnya Syekh Ali Al-Hudhaifi. Tapi Al-Hudhaifi kemudian dipindah ke Madinah. Kemudian kalau sekarang yang modern ini ada Syekh Bandar Balilah misalnya. Kemudian ada Syekh Mahir Al-Mu'ayqili misalnya. Kemudian ada Syekh Al-Juhani, dan yang baru-baru juga ada beberapa masyayikh. Kalau antum perhatikan itu nada mereka Masya Allah semua rata-rata. Tapi untuk tajwidnya itu mereka nggak recommended oleh para pakar tajwid. Ya, karena yang penting cengkoknya, yang penting apa? Nadanya itu bagus. Dan para masyayikh Madinah itu tidak semasya Allah untuk masalah nada dibandingkan Masjidil Haram. Ya, di Madinah banyak tulabul ilmnya juga. Tapi kenapa strategi seperti ini? Ada apa dengan ini? Strateginya adalah Masjidil Haram itu center, pusat, dan supaya orang-orang puas dan tertarik, karena orang-orang itu rata-rata orang awam, jutaan yang sana, itu mereka lebih memperhatikan apa kalau masalah bacaan? Nada lah, nada. Mereka nggak mau yang flat. Paling kalau misalnya yang di Masjidil Haram, imam yang nadanya flat itu Abdullah Al-Khayyat dan juga mungkin Syekh Saleh bin Humaid, dan itu dua tua sekali, umur 80 atau menjelang 90. Mau pakai cengkok ya susah lah, mau pakai ini ya susah. Mau pakai langgam yang benar-benar melanggam susah mereka, karena udah usianya udah tua. Ya. Jadi supaya lebih menarik. Nah, ini mempertimbangkan maslahat madarat, mempertimbangkan maslahat madarat juga. Sepertinya begitu, wallahu a'lam. Maka dikembalikan ya kepada bagaimana uruf zaman dan tempat juga, mana yang lebih bermaslahat maka itu dilakukan. Semoga Allah taala memaafkan kita semua dan kaum muslimin yang berijtihad. Ya, kemudian jadi diperbagus oleh Utsman bin Affan dan mengikhlaskan niatannya lillahi taala. Raja'a an yubna lahu fil jannati qasrun mutqanun musyrifun muraffa' wa qad fa'ala Allah taala lahu dzalika wa ziyadah radhiyallahu taala anhu. Dan ya, Utsman bin Affan berharap agar dibangunkan untuknya sebuah istana yang megah dan tinggi di surga, maka Allah pun melakukannya dan lebih dari itu untuknya. Semoga Allah taala meridai Utsman bin Affan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Al-ikhlasu syartun li husulil thawabi fi jami'il a'mal fa innamal a'mal binniyat wa innamal li'imrin ma nawah. Ikhlas adalah syarat untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam semua amal perbuatan, karena sesungguhnya amal itu tergantung pada niatan, dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali sesuatu yang apa yang dia niatkan. Kemudian kata Ibnu Rajab, wa bina'ul masajidi min jumlatil a'mal. Fa in kana al-ba'ithu 'ala 'amal ibtigha'a wajhillah hasala lahu hadzal ajr. Dan membangun masjid termasuk dari rangkaian amalan soleh. Maka jika pendorong amal tersebut adalah mengharap wajah Allah, niscaya ia akan mendapatkan pahala.
فإن كان وإن كان الباعث عليه الرياء والسمعة أو المباهات فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه كسائر من عمل شيئا من أعمال البر يريد به الدنيا كمن صلى يرائي أو حج يرائي أو تصدق يرائي. Namun jika pendorong amal itu adalah riya atau mencari ketenaran dan pujian, maka amal tersebut menjadi terpapar kepada kemurkaan dan hukuman Allah. Sebagaimana orang yang sholat dengan niat agar dilihat oleh orang-orang ini karena riya, ya, atau orang yang melakukan amal-amal kebaikan dengan niat agar disebut dermawan di dunia, maka ini semua terpapar kesyirikan dan justru akan mendapatkan maqt, yaitu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sekian yang bisa disampaikan untuk materi. Jika ada pertanyaan, ini kira-kira udah usuruk belum, Pak? 7 menit lagi. Taib. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Masih 7 menit lagi nih. Fadhal, Pak, silakan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaligrafi. Udah terlanjur, udah. Iya, balikin. Ya, kaligrafi. Jadi sebagian ulama memakruhkan kaligrafi kalau itu ayat yang dipajang. Nah, kalau misalnya itu ada di masjid, apakah itu menjadi makruh atau enggak? Itu ulama beda pendapat. Ya. Ada yang memakruhkannya. Begini, kalau memang itu bukan hajat yang betul-betul, sebaiknya nggak usah. Sebaiknya tidak usah. Rumah itu makruh. Di rumah itu makruh. Karena apa? Karena rumah ini bukan tempat ibadah, kemudian ada potensi di rumah itu melakukan maksiat di ruangan itu, maka tidak layak ayat dipajang sementara seseorang bisa bermaksiat di situ. Apalagi di kamar, ya, yang merupakan tempat pribadi, yang bisa melakukan maksiat atau membuka aurat. Nah, adapun kalau di masjid tetap ada yang memakruhkan, ada yang tidak. Ala kulli hal sesuai fungsinya aja. Kalau memang itu mungkin membuat nuansa ibadah lebih baik, kemudian juga para ulama setempat daerah itu menyetujui hal itu di tempat khusus, yaitu masjid khusus, maka mungkin wallahu alam itu dikembalikan kepada keputusan ulama setempat aja, gitu loh, Pak. Ya, tetapi lebih afdal kalau di masjid-masjid biasa maka flat aja, yaitu polos aja, biasa aja, seperti itu. Tidak perlu pakai hiasan-hiasan kaligrafi dan semisalnya. Begitu juga misalnya kalau di Ka'bah itu kan ada kaligrafinya banyak di Ka'bah, Pak. Maka ini mungkin ada pertimbangan dari sebagian ulama di sana, gitu. Mungkin untuk membuat orang ketika melihatnya, mereka melihat ayat-ayat dan mengingat ayat-ayat di situ dan membacanya, mungkin seperti itu. Mungkin ada pertimbangan kalau di Ka'bah. Tapi kalau di masjid-masjid biasa kayak masjid ini, masjid apa ya, Pak? Anda lupa loh. At-Taubah doang. Masjid At-Taubah misalnya. Ya nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Ya, kecuali kalau ada Ka'bahnya di sini, gitu. Tapi nggak ada, ya. Ya seperti itu, wallahu alam. Nah, ketika memang sudah ada kaligrafi misalnya, boleh kita beri masukan, Pak, maaf ini sepertinya kaligrafi seperti nggak perlu karena orang juga nggak baca, hanya untuk penghias aja, gitu. Kalau misal kita hilangkan mungkin lebih polos, lebih afdol, gitu. Ya nggak apa-apa. Hanya pernah di Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap. Dulu tentu Masjid Hijau dulu masjid biasa, maksudnya tidak menolak sunnah. Kemudian tahun 2016, 2017, Anda mulai isi kajian di situ. Juga Ustaz Abu Samah sebelumnya juga, udah dari 2014 beliau atau sebelumnya. Maka ketika lihat dulu tuh setiap sisi ini kan itu masjid besar itu, setiap ini kaligrafi itu dulu seperti itu.
Lalu kita beri masukan, kalau bisa polos aja, nggak usah berkaligrafi. Akhirnya kemudian perlahan-lahan ya diubah menjadi polos. Kalau kita lihat sekarang Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap itu nggak ada kaligrafinya. Dulu kaligrafi banyak dulu. Iya, kaligrafinya banyak dulu. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Kalau seandainya kita pasang di rumah, kalau seandainya kita pasang kaligrafi seperti Allah Muhammad gitu kan, di rumah nih ya, di rumah gitu. Kemudian ada apa namanya kain yang diukir dengan ayat Yasin, ayat surat ini. Kemudian apa lagi satu ayat kursi ya. Itu apa manjanahi, apa dimakruhkan gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang itu ada pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah ditanya tentang hal itu. Allah, Rasulullah ya. Maka dikatakan itu kalau untuk yang Allah dan Rasulullah itu nggak boleh. Nggak boleh gimana? Karena disetarakan, disejajarkan gitu loh dari segi itunya, Pak. Kan biasa orang Allah, Muhammad gitu, sampingan. Nah itu nggak boleh kalau gitu. Ya, nggak boleh seperti itu. Karena menyejarkan Rob dengan makhluk, Muhammad makhluk, sejajar, nggak boleh. Dari segi walaupun simbolis tulisan. Itu pertama. Kedua, bagaimana kalau ya dah nggak sejajar deh Allah Muhammad gitu. Tapi mungkin ini lebih ringan. Tetapi tetap kalau bisa jangan. Kenapa? Karena begini. Apa tujuan dari memasang simbol itu? Yaitu maksudnya tulisan Allah, tulisan Muhammad. Oh, tujuannya satu misalnya supaya saya lebih mengingat Allah. Maka kita katakan, Pak, dari zaman Nabi sampai sekarang para ulama semuanya itu mereka mengingat Allah tapi nggak pakai hal seperti ini. Maka bercontohlah pada orang-orang yang rajin mengingat Allah, ternyata mereka nggak pakai ini gitu loh. Itu satu. Ya kalau kita alasannya hanya mengingat Allah ya. Alasan kedua, nggak apa-apa ini kan ya tradisi lah ini. Ya untuk kita kerasalah nuansa ibadahnya gitu. Maka jawabannya sama seperti yang pertama tadi. Dulu para ulama dari zaman sahabat Nabi itu nggak memajang-majang seperti ini untuk mendapatkan feel dan nuansa ibadah. Atau alasan yang ketiga mungkin ini bentuk pengagungan saya kepada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Maka kita apresiasi pengagungan ini, tapi caranya bahwasanya cara mengagungkan Allah adalah berakidah dengan baik, bertauhid dan fokus ibadah hanya untuk Allah. Cara mengagungkan Rasulullah mengikuti ajarannya sama persis gitu. Nah ternyata tidak ada ajaran Nabi Muhammad untuk naruh-naruh seperti ini gitu. Walaupun ini mungkin secara urf kelihatan bagus gitu kan. Ya, maka sebaiknya tidak. Atau mungkin ada alasan lain. Daripada saya majang foto keluarga, mendingan saya majang foto ini. Maka kita jawab, nggak ada daripada Pak dalam masalah ini. Nggak usah pajang apa-apa, lebih afdol kalau bisa. Tapi sekali lagi, yang Allah kemudian bawahnya Muhammad ini nggak semua ulama mengharamkan atau memakruhkannya. Ada yang membolehkan. Jadi ini masalah yang masih diperselisihkan. Cuman kalau Bapak tanya pendapat pribadi saya lebih condong kepada yang memakruhkan. Kalau Bapak bertanya tentang pandangan pribadi saya, adapun hukumnya para ulama beda pendapat. Begitu Pak, ya, seperti itu. Material dari kayu. Gimana Pak? Mancurkan. Ya, karena ini bukan tulisan apa ya, dia bisa
Didaur ulang juga masalah Pak, tidak masalah insyaallah. Niatannya untuk tidak supaya ayat-ayat ini tidak terendahkan, jadi boleh untuk didaur ulang. Begitu, tidak masalah. Daur ulang. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Kalau berupa kayu yang mungkin berharga dan bisa didaur ulang atau diberikan ke orang. Gini Pak, kalau misalnya Bapak memang ragu nih, wah makruh, saya nggak mau kayak gini, takut aja gitu. Bapak mungkin bisa ngasih ke orang, atau bisa Bapak jual ke orang yang mungkin menganggapnya itu nggak masalah gitu loh Pak. Karena kalau misalnya yang barang seperti ini dihancurkan, misalnya yang kayak kayu-kayu ini, itu kan beda dengan dibakar Pak. Gitu. Kalau dibakar, kalau kertas bisa dibakar, kalau ini kayu dihancurkan kan nggak gimana. Nah mungkin bisa Bapak kasih, atau mungkin Bapak jual ke orang yang memang membutuhkan yang seperti ini. Ya, karena ini nggak sampai masalah haram insyaallah. Seperti itu Pak. Iya. Beda dengan kain sutra. Bapak jual kain sutra untuk laki-laki, haram, nggak boleh. Tapi ini masih level makruh, jadi nggak apa-apa insyaallah. Gitu Pak ya. Ya, wallahu a'lam, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.